semuanya, kali ini kita akan belajar tentang kedudukan dan fungsi Kementerian Negara Republik Indonesia dan juga tentang lembaga pemerintahan non-kementerian. Nah, materi ini masih masuk di dalam bagian bab 1, yaitu tentang nilai-nilai Pancasila dalam kerangka praktek penyelenggaraan pemerintahan negara. Nah, materi ini didapatkan setelah kita mempelajari yang namanya Sistem Pembagian Kekuasaan Negara Republik Indonesia. Nah, silakan kalian mempersiapkan buku catatan kalian dan juga alat tulis kalian selama kalian menyimak video pembelajaran kali ini. Terima kasih. Kita akan bahas dulu tentang tugas Kementerian Negara Republik Indonesia. Nah, dalam melaksanakan tugasnya, seorang Presiden Republik Indonesia itu dibantu oleh Wakil Presiden yang dipilih bersamaan dengannya melalui pemilihan umum, serta membentuk beberapa kementerian negara yang dipimpin oleh menteri-menteri negara. Menteri-menteri negara ini dipilih dan diangkat serta diberhentikan oleh Presiden sesuai dengan kewenangannya. Kemudian, keberadaan Kementerian Negara Republik Indonesia itu diatur secara tegas dalam pasal 17 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Yang pada ayat 1 itu Presiden dibantu oleh Menteri-Menteri Negara. Ayat 2, Menteri-Menteri itu diangkat dan diberhentikan oleh Presiden. Ayat 3, setiap menteri membidangi urusan tertentu dalam pemerintahan. Dan ayat keempat, pembentukan, pengubahan, dan pembubaran Kementerian Negara diatur dalam undang-undang. Kemudian Kementerian Negara itu mempunyai tugas penyelenggaraan urusan tertentu dalam pemerintahan di bawah Presiden dan bertanggung jawab kepada Presiden dalam penyelenggaraan pemerintahan negara. Selanjutnya adalah klasifikasi Kementerian Negara Republik Indonesia. Nah, pada pasal 15 Undang-Undang Republik Indonesia nomor 39 tahun 2008 tentang Kementerian Negara secara tegas menyatakan bahwa jumlah maksimal kementerian negara yang dapat dibentuk adalah 34 kementerian negara. Dan berdasarkan Peraturan Presiden Republik Indonesia nomor 7 tahun 2015 tentang organisasi kementerian negara, Kementerian Negara Republik Indonesia dapat diklasifikasikan berdasarkan urusan pemerintahan yang ditanganinya. Adapun urusan pemerintahan yang menjadi tanggung jawab Kementerian Negara itu sebagai berikut. Di sini ada 3. Yang pertama adalah urusan pemerintahan yang nomenklatur. Nah, kementeriannya secara tegas disebutkan dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, yaitu meliputi urusan dalam negeri, kemudian urusan luar negeri, dan juga pertahanan Indonesia. Yang kedua adalah kementerian urusan tertentu dalam pemerintahan. Yang pertama adalah Kementerian Agama, Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia, Kementerian Keuangan, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, Kementerian Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi, Kementerian Kesehatan, Kementerian Sosial, Kementerian Ketenagakerjaan, Kementerian Perindustrian, Kementerian Perdagangan, Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, Kementerian Perhubungan, Kementerian Komunikasi dan Informatika, Kementerian Pertanian, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, Kementerian Kelautan dan Perikanan, Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi, dan Kementerian Agraria dan Tata Ruang. Yang ketiga adalah Kementerian Penyelenggaraan Urusan Tertentu dalam Pemerintahan. Berikut adalah kementerian yang menangani urusan pemerintahan dalam rangka penajaman, koordinasi, dan sinkronisasi program pemerintah. Di sini ada 8 kementerian. Yang pertama adalah Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional. Yang kedua adalah Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi. Yang ketiga adalah Kementerian Badan Usaha Milik Negara. Yang keempat adalah Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah. Kelima adalah Kementerian Pariwisata. Keenam adalah Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak. Ketujuh adalah Kementerian Pemuda dan Olahraga.
Dan yang kedelapan adalah Kementerian Sekretariat Negara. Selain kementerian yang menangani urusan pemerintahan di depan tadi, ada juga kementerian koordinator yang bertugas melakukan sinkronisasi dan koordinasi urusan kementerian-kementerian yang berada di dalam lingkup tugasnya. Dan kementerian koordinator terdiri atas beberapa kementerian. Di sini ada 4 kementerian koordinator. Yang pertama adalah Kementerian Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan. Yang kedua adalah Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian. Yang ketiga adalah Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan. Dan yang keempat adalah Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman. Setelah kita membahas tugas Kementerian Negara Republik Indonesia, kemudian klasifikasi Kementerian Negara Republik Indonesia, dan sekarang kita membahas yang namanya lembaga pemerintah non-kementerian. Lembaga pemerintahan non-kementerian yang disingkat dengan LPNK merupakan lembaga negara yang dibentuk untuk membantu Presiden dalam melaksanakan tugas pemerintahan tertentu. Dan keberadaan LPNK diatur oleh Peraturan Presiden, yaitu Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 103 Tahun 2001 tentang kedudukan, tugas, fungsi, kewenangan, susunan organisasi, dan tata kerja lembaga pemerintahan non-departemen. Beberapa contoh lembaga non-kementerian di sini ada Badan Informasi Geospasial. Kemudian ada Badan Kepegawaian Negara atau BKN, dan ada Arsip Nasional Republik Indonesia atau ANRI, dan juga ada Badan Intelijen Negara atau BIN. Contoh lainnya ada Badan Narkotika Nasional atau BNN, ada Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional atau BKKBN, kemudian ada Badan Urusan Logistik atau Bulog, dan juga ada Badan Koordinasi Penanaman Modal BKPM. Nah, jadi di sini kesimpulannya adalah karena negara kita adalah negara dengan sistem presidensial, jadi kekuasaannya itu sangat kuat dan presiden itu sebagai kepala pemerintahan dan juga sebagai kepala negara, ia tidak bisa bekerja sendiri karena dia memiliki banyak tugas dan tanggung jawab. Nah, maka dari itu dia membutuhkan seorang wakil presiden yang dipilih bersamaan dengan dia melalui pemilihan umum dan juga membentuk beberapa kementerian negara yang dipimpin oleh menteri-menteri negara, dan menteri-menteri ini dipilih dan diangkat serta diberhentikan oleh presiden sesuai dengan kewenangannya. Dan kementerian negara kita disebut sebagai Kabinet Indonesia Maju tahun 2019 sampai tahun 2024. Selesai juga pembelajaran kita kali ini. Terima kasih untuk kalian yang sudah menyimak video pembelajaran ini sampai selesai. Dan semoga apa yang kita pelajari hari ini bisa bermanfaat untuk kita semuanya. Terima kasih.